Sekarang kita akan belajar soal middleware di Next.js. Sebelumnya kita udah pernah belajar hal yang sama, tapi saat itu middleware-nya masih versi beta ya. Jadi masih ada kemungkinan perubahan yang major. Nah, sekarang middleware-nya ini udah stable di Next.js versi 12.2.0. Jadi kalau lo sekarang install Next.js di versi yang paling baru, harusnya middleware ini udah stable. Gitu. Nah, di versi yang stable ini, menurut gua ada perubahan yang cukup signifikan. Yang paling mencolok itu ya di bagian penggunaannya. Ini juga banyak yang DM nih ke gua, bahwa ada perubahan. Jadi tutorial yang sebelumnya itu bisa dibilang udah nggak relevan karena kalau lu pakai kalau lu pakai Next.js atau install Next.js versi yang paling baru itu udah nggak bisa lagi dipakai cara yang lama atau di tutorial yang lama itu. Gitu. Makanya ini gua update tutorialnya. Kita belajar yang versi stable nih. Yang paling signifikan ini adalah bagian penggunaannya. Kalau sebelumnya kita bisa pakai nested middleware. Jadi kita bisa bikin beberapa middleware sekaligus gitu. Kayak misalkan kita bikin di dalam folder pages. Kemudian di dalam folder pages lainnya. Kayak misalkan ada dashboard. Kemudian ada halaman products gitu. Jadi kita bisa bikin dua tuh. Di pagesnya, di productsnya, atau bahkan lebih dalam lagi gitu. Kedalaman atau level kedalamannya si middleware tadi. Intinya kita bisa bikin beberapa lah gitu nested middleware ini. Sekarang kita nggak bisa lagi karena middleware yang di stable ini kita cuma bisa bikin satu middleware. Di dalamnya kita bisa tulis logic untuk membatasi bahwa middleware ini dieksekusi hanya untuk spesifik file gitu misalkan, atau di spesifik rute gitu. Jadi nggak semua rute bisa eksekusi middleware tersebut. Jadi kayak gitu perubahan yang menurut gue ya itu cukup signifikan ya. Karena sebelumnya kita bisa pakai nested root. Itu diubah karena ya feedback dari consumer ya, itu biasa lah. Gitu. Kayak lu, kayak gue ngasih feedback bahwa ini nggak bagus nih misalkan. Salah satu alasannya itu karena cost. Kalau lu deploy ke serverless, itu kan bayarnya per invocation ya. Jadi function ketika di invoke atau di call gitu, dipanggil, dieksekusi, itu bayar tuh. Sekian lah gitu bayar. Intinya bayar. Jadi kalau lu pakai nested middleware, sekali rute itu uh, apa di dikunjungi lah intinya, itu kan nanti middleware yang terkait dengan rute tersebut ya dia bakal dieksekusi. Misalkan ada 3, ada 4, ya jadi bayar tuh, jadi multiple kan bayarnya gitu. Jadi salah satunya alasannya itu. Setelah itu ya masih banyak lagi sebenarnya, tapi itu yang menurut gue cukup masuk akal. Nah, kalau lu sebelumnya pakai middleware versi beta atau pakai middleware sebelum versi 12.2, itu yang artinya masih beta, ya lu perlu upgrade ya. Di sini ada upgrade guide-nya. Gitu. Di sini ada upgrade guide-nya yang lu bisa ikutin. Oke, ini loadingnya nggak enak banget ya. Loading. Kayak gini tuh. Di sini ada beberapa perubahan yang breaking atau breaking changes ya. Kayak gini nih. No nested middleware itu yang gue jelasin. Kemudian no response body. No response body ini juga yang ya cukup signifikan menurut gue karena sebelumnya gue ngasih contoh, seingat gue ya, itu kita bisa bikin respon atau rewrite responnya jadi string atau jadi JSON. Nah sekarang kita nggak bisa lagi bikin kayak gitu. Nah sebelumnya kita bisa pakai kayak gini nih, pakai response API. Kemudian kayak gini untuk bikin JSON misalkan. Ini bisa nih. Nah sekarang nggak bisa tuh. The following patterns will no longer work. Jadi ini nggak bakal jalan lagi nih following patterns-nya, atau patterns yang ini nih, atau kode yang ini will no longer, jadi nggak bakal jalan lagi gitu. Ini nggak bakal bisa lah. Nanti ada perubahannya atau ada alternatifnya apa yang bisa kita lakukan dengan middleware yang stable ini. Selain itu cookies API-nya diperbarui, kemudian ada user agent dan lain sebagainya. Jadi intinya ada banyak perubahan di sini. Jadi kalau lo pakai sebelumnya di versi beta harus ikutin ini kalau mau upgrade ke versi Next.js yang baru. Otomatis kalau lo upgrade Next.js-nya kemudian tanpa ubah middleware ya gak bakal jalan gitu. Oke, itu ya. Kemudian di sini banyak ya hal-hal yang bisa kita pelajari. Ada yang baru juga, ada matching paths, ada matcher, ada conditional statement, bla bla bla. Nah, kita akan coba sesuatu gitu. Jadi ya kita nggak cuma teori ya. Gua di sini nggak cuma bacain dokumentasi. Ngapain juga lu bisa baca sendiri, tapi kita akan praktik bareng-bareng. Gitu, bro. Hal yang pertama lu perlu lakukan adalah install Next.js-nya dulu. Di sini gua udah install Next.js versi yang baru saat ini ya.
saat gua record tutorial ini, yaitu versi 12.2.5. Nah, sekarang kita akan coba pelajari middleware ya. Tapi sebelum itu mungkin lu agak lupa atau mungkin lu nggak nonton video gue sebelumnya soal middleware di Next.js ini. Jadi middleware ini dia basicnya adalah function aja, regular function di JavaScript gitu, JavaScript function biasa. Tapi dia dieksekusinya otomatis oleh si Next.js pada saat ada request datang. Jadi begini ya, ketika kita bikin website ini secara general, itu kan basicnya alurnya adalah request respon. Jadi client atau browser ini nge-request ke server yang ngasih responnya. Contohnya kayak gini, kita bikin server Next.js di sini pakai yarn dev. Ini servernya jalan nih, kemudian kita bisa eksekusi atau kita bisa akses server tersebut pakai alamat yang udah disiapkan kayak gini, localhost dengan port 3000. Jadi kalau kita akses alamat ini, si browser itu akan ngambil atau minta atau request ke server yang ini gitu. Kalau kita jalanin ini, udah dia bakal request ke sini. Jadi kalau kita matiin, ya dia nggak bakal ada karena alamat ini dia bisa tersedia atau bisa dijangkau karena kita punya servernya di sini gitu. Makanya di sini ada tulisan kan, this site can't be reached. Jadi dia nggak bisa dijangkau karena memang servernya nggak ada, kita matiin. Kalau kita jalanin lagi, servernya ada, kemudian kita bisa akses. Kayak gitu, itu basicnya ya, request response. Kemudian di browser kita bisa inspect sebenarnya di bagian network. Walaupun request response itu proses yang panjang ya kalau kita bicara teknis gitu. Kayak misalkan dari browser dia request ke DNS, kemudian dia baru dapat IP, kemudian dia akses ke servernya segala macam. Itu kan lebih kompleks, tapi secara garis besar itu request response. Nah, requestnya itu kita bisa inspect di sini. Kita reload nih, kita anggap aja akses alamat ini. Kemudian kita bisa lihat tuh, banyak request di sini. Request ini dia ke server yang dimana si website ini hidup gitu, yaitu ya dalam konteks ini servernya. Contohnya di sini, kita akses halaman ini kan, kita akses halaman ini ya udah si browser dia akan ngambil request atau melakukan permintaan ke server yang terkait dengan halaman ini, yaitu ke sini nih gitu. Nah, si server ini dia ngasih respon, kita taunya di mana? Kita bisa lihat di sini ada response. Nah, ini hasil dari si server. Jadi ini yang ngasih adalah server gitu. Hasil yang sama kita bisa lihat di sini. Klik kanan, view page source gitu. Nah, ini juga dari server gitu kan. Nah, ketika si browser udah dapat respon dari server, ya dia tinggal render aja ke UI-nya gitu. Nah, ini hasil yang kita lihat nih. Yang kita lihat di sini adalah hasil dari respon server yang dirender oleh si browser gitu basicnya. Begitu juga yang lain. Karena di sini kalau kita lihat nih, kalau lu buka lagi, ada script tag kan. Script tag, ada link, kemudian segala macam. Script tag ini adalah file JavaScript. File JavaScript ini juga ya perlu di-download. Kalau enggak ya dia gak bakal jalan kan. Kayak gini. Kalau kita klik ya ini isinya kode JavaScript. Nah, di sini ada namanya webpack.js, ini file JavaScript. Nah, file JavaScript ini, contohnya satu ini, dia harus di-download juga atau di-request oleh browser ke server. Makanya di sini ada webpack.js. Lalu ada yang lain, main.js. Tuh ada juga kan? Ya di sini ada juga main.js. Begitu juga yang lain gitu. Jadi bukan cuman dokumennya doang atau initial requestnya. Kita bisa anggap aja ini initial request. Pertama, browser melakukan initial request untuk ngambil dokumen. Ini cara sederhana memahaminya ya. Ambil itu, kemudian dia render, kemudian dia nemu nih file JavaScript yang perlu di-download. Ya udah dia download juga webpack.js kah, main.js atau yang lainnya. Begitu juga dengan aset atau resource yang lain kayak file CSS, kemudian font atau gambar atau video bahkan. Jadi dia harus di-request juga karena memang di halaman itu ada gitu. Kalau di sini ya kebenaran kan nggak ada video, jadi dia nggak perlu nge-request video kan, nggak ada gitu. Kalau ada ya berarti dia nge-request video gitu. Di sini ada file Vercel SVG, berarti dia di-download juga. Ada file yang lain ya dia di-download juga gitu. Jadi tergantung di halaman itu dia ada resource apa aja. Intinya setiap resource yang ada di halaman tersebut ya perlu di-download juga oleh browser gitu. Oke, itu intinya. Tapi masih belum menjawab nih, middleware itu perannya di mana? Jadi, middleware itu perannya di tengah-tengah. Namanya juga middle ya. Middleware. Jadi, ketika ada request datang ke server dari klien nih, klien ini atau browser, dia bikin request ke server kan, ke sini nih. Nah, kan tadi basicnya request response.
Nah, jadi middleware ini dia akan dieksekusi sebelum respon. Ketika ada request datang, middleware dieksekusi, baru responnya dikasih oleh server gitu. Nah, jadi di situ kan bisa kita lakukan sesuatu tuh. Salah satunya adalah ya udah pasti manipulasi responsnya. Kayak misalkan kita bikin pengecekan token deh, kita bikin website yang ada dashboardnya. Dashboard itu tidak untuk semua orang kan, hanya untuk yang bisa login aja, yang udah login. Di situ untuk tahu user udah login atau belum, kan HTTP itu dia stateless. Dia nggak tahu tuh request berikutnya user udah login atau belum. Makanya ada yang namanya cookies. Jadi kita bisa taruh tokennya di cookies misal. Di situ kita bisa lakukan pengecekan tuh di dalam middleware. Ada tokennya atau enggak nih? Kalau ada, ya udah lanjut aja. Kasih respon dashboard, halaman dashboard untuk di-render oleh browser. Kalau nggak ada, kita bisa lakukan redirect. Gitu, jadi sebelum dia ngasih respon yang sesungguhnya, kita bisa manipulasi dengan ngasih respon yang lain, kayak redirect, atau kita kasih, atau bahkan di rewrite, atau kita bisa kasih yang lain gitu. Jadi kita bisa melakukan manipulasi respon di dalam middleware. Itu kenapa dia adanya di tengah-tengah kan. Jadi sebelum ada respon yang dikasih, kita bisa lakukan sesuatu di dalam function middleware tersebut gitu. Jadi gua harap lu udah paham ya di mana peran si middleware ini. Jadi dia adanya di tengah-tengah dan antara request dan response. Nah, berikutnya kita akan coba uh, praktekin in action si middleware ini. Sekarang kita akan coba bikin satu middleware. Sebelumnya kalau kita mau bikin middleware itu di dalam folder pages ini. Nah, sekarang nggak di sini lagi, tapi kita bikinnya di dalam root project si project Next.js-nya. Gitu, di dalam sini nih, next to folder pages public styles. Jadi nggak di dalam pages. Gitu. Kalau kita baca di sini pun ya begitu. Mana ya? Nah, ini dia. File at the same level as your pages directory. Jadi di level yang sama, artinya kan si pages ini kan dia adanya di level root project Next.js ya. Jadi begitu juga dengan middleware kita bikin middleware.js. Di sini lu punya dua opsi, pakai .js atau .ts. Kalau JS ini dia untuk regular JavaScript biasa, udah regular biasa lagi. Atau yang lain pakai TS untuk TypeScript kalau lu pakai TypeScript ngodingnya. Gitu. Nah, sekarang kita pakai yang JavaScript aja. Di dalam middleware itu simpelnya kita bisa taruh function. Jadi paling minimal itu kayak gini. Export function ya. Kenapa jadi cons? Middleware, kemudian kayak gini. Nah, di dalam function ini kita bisa taruh sesuatu kan. Kita bisa melakukan sesuatu lah, do something. Gitu, entah itu ngecek cookies, atau kita redirect, atau yang lainnya. Jadi kita bisa lakukan sesuatu di dalam body function ini. Contoh yang paling sederhana kita bisa kasih console look. Middleware. Supaya tahu nih, middleware-nya jalan atau enggak. Sekarang kita pergi ke sini lalu kita reload. Nah, dia muncul log banyak kayak gini. Artinya middleware-nya dia jalan. Itu pertama tuh, poin pertama. Poin kedua, jadi pertanyaan, kenapa middleware-nya ini banyak sekali? Padahal kita cuma akses sekali doang kan. Kita cuma reload sekali, tapi ini muncul banyak sekali middleware-nya. Ini karena, tadi seperti gua bilang, setiap kita akses sebuah website, sebuah halaman di website, itu memang sekali untuk ngakses halamannya, tapi di dalamnya kan ada banyak resource, ada banyak aset yang perlu di-download juga. Nah, itu kan di downloadnya ke server juga kan. Kalau misalkan ke CDN ya oke, itu beda kasus. Dia bakal nge-requestnya ke CDN di mana dia berada gitu. Bisa jadi di server yang berbeda. Tapi kalau di dalam kasus Next.js ini kan semuanya kita taruh di dalam server yang sama ya. Jadi dia nge-requestnya ke server ini juga. Nah, ini jadi poin yang penting lo perlu ingat juga bahwa middleware ini dieksekusi bukan pada saat kita hanya nge-request halaman atau nge-akses halaman, tapi setiap resource yang datang atau request yang datang, bukan cuma halaman doang, request ngambil resource JavaScript atau gambar atau video, itu kan termasuk request juga kan, request ke server. Nah, itu middleware tetap dieksekusi. Jadi bukan cuma request ke halaman doang. Karena kalau kita akses halaman ini nih, itu kan dia bakal dianggapnya ngakses halaman index karena kan tanpa path.
gitu tanpa pattern. Misalnya bisa kan kita bisa kasih about, bisa dashboard gitu sesuai dengan halaman yang mau kita tuju. Tapi kalau kita nggak ngasih apa-apa di sini kosong gini, itu artinya kita pengen ngakses halaman indeks. Begitu cara si Next.js membaca requestnya. Nah, ketika kita mau ngakses halaman indeks, si Next.js itu bakal nyari file index.js di sini. Begitu juga dengan about. Kalau kita tulis about di sini, about, si Next.js bakal nyari file about.js di dalam folder pages. Itu karena si Next.js punya yang namanya file system routing. Gitu, setiap satu file dianggapnya satu halaman di dalam folder pages ini. Gitu. Jadi contohnya gitu ya, salah satu contohnya gitu. Jadi middleware ini bukan cuman dieksekusinya bukan cuman pada saat kita pengen ngakses halaman yang ada di dalam folder pages ini. Jadi belibet tuh. Bukan cuman ketika kita akses halaman di dalam folder pages ini. Jadi setiap halaman, setiap request yang datang ke server itu akan ngeksekusi middleware-nya gitu. Nah, setiap request yang datang ke middleware kita bisa inspect atau bisa kita ketahui informasinya. Itu kan standar tuh, HTTP kan begitu. Kalau kita mau bikin request ke HTTP atau di dalam HTTP itu pasti ada informasi requestnya kayak URL-nya. Kayak gini nih, kalau kita cek di network kan ada informasinya juga tuh di bagian headers. Ada request URL, ada request method atau verb, ada status code-nya. Kemudian di sini ada request headers tuh. Ini request headernya ada cookie, ada host, ada segala macam, itu informasi. Nah, informasi ini kita bisa inspect di dalam middleware Next.js ini. Caranya gimana? Kita bisa pakai parameter request di sini. Middleware seenggaknya dia bisa nerima satu parameter yang namanya request. Request ini adalah isinya objek dari incoming request gitu. Jadi isi informasi requestnya. Termasuk kita bisa baca URL yang datang. Caranya kayak gini. Kita save sekarang, kalau kita reload, beda lagi hasilnya tuh. Jadi lebih jelas. Kalau gini, kita akan agak bukan samar-samar lagi, bahkan kita nggak tahu nih isinya apa. Kenapa si tulisan middleware ini dia di print beberapa kali. Kalau begini kan lebih jelas bahwa ternyata middleware ini dieksekusi bukan cuman pada saat pertama kali atau bukan hanya pada saat kita akses halaman doang. Jadi setiap request yang datang ke aplikasi Next.js kita itu middleware tetap dieksekusi. Contohnya kayak gini. Kan kita initially atau secara inisialnya atau pertama kali kita kan request ke sini kan untuk indeks doang. Nah, kedua, karena di sini tadi seperti yang gue bilang di awal, karena di sini banyak resource yang perlu di-download juga, file JavaScript, gambar atau yang lainnya, itu perlu di-download juga. Nah, untuk nge-downloadnya, browser melakukan request ke server Next.js juga. Di sini contohnya tuh ada Webpack.js, React Refresh, Main.js, App.js, ada Build Manifest, ada SSD Manifest, Index, dan lain sebagainya. Sesuai yang kita bisa lihat di sini kan. Tuh ada Webpack.js, ini ke localhost juga tuh, di sini juga ada localhost juga. Jadi hal-hal ini di request juga ke server Next.js kita kan gitu. Dan setiap request yang datang ya dia akan mengeksekusi middleware ini. Kalau kita baca lagi di sini ada penjelasan di mana ya. Nah, middleware will be invoked for every route in your project. Jadi setiap rute yang datang ke aplikasi kita itu middleware akan dieksekusi. Kecuali kita ngasih logic atau kita ngasih conditional di dalam middleware ya. Kayak misalkan kita pengen middleware ini dieksekusi pada rute tertentu. Kayak misalkan ke dashboard doang. Atau di halaman login doang. Atau di halaman about doang. Itu bisa nanti. Tapi itu kita akan coba lakukan nanti. Tapi intinya bisa melakukan itu. Kayak gitu. Jadi paham ya kenapa si middleware ini dieksekusi berkali-kali. Karena memang si browsernya dia melakukan request berkali-kali juga. Contohnya ini. Pertama ke sini, kedua ke sini, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Jadi middleware dia akan dieksekusi setiap ada request yang datang ke si aplikasi Next.js-nya. Sekarang gua akan bikin satu file atau satu halaman namanya dashboard.js. Di sini kita anggap aja halaman dashboard ya. Dashboard, kemudian kita kasih return dashboard. Gini aja ya, simple dashboard. Kita bisa akses di sini. Kayak gini ya, kita bisa akses halaman dashboard. Nah, kita pengen seandainya middleware yang kita bikin ini diaksesnya cuma di dashboard doang.
gitu. Nah, untuk itu kita bisa pergi ke sini lagi, lalu kita pakai custom config namanya. Export cons config sama dengan kayak gini. Di dalam objek ini kita tulis yang namanya matcher. Nah, di sini kita bisa tulis /dashboard. Jadi kalau kita tulis begini, kalau kita reload, dia jalan dashboard, tapi kalau kita akses halaman yang lain, dia nggak jalan tuh. Kita akses index, dia nggak ngeeksekusi middleware-nya. Jadi ini untuk membatasi atau ngasih tahu Next.js bahwa kita pengen eksekusi middleware ini untuk di path ini doang. Selain itu, kita misalkan bikin satu lagi, namanya admin.js. Kita bisa salin ini, kemudian kita ganti jadi admin. Nah, kalau kita akses admin, dia tetap nggak dieksekusi juga, karena ya iya, ini kan, kita cuman tulis dashboard doang, jadi cuma jalan di dashboard. Tuh, baru jalan dia. Oke, kalau kita pengen bikin middleware ini jalan di beberapa rute yang berbeda, bukan cuma dashboard doang, contohnya bukan cuma satu doang, kita bisa bikin array di sini. Kayak gini, lalu pakai koma dan rute yang lain, atau path yang lain. Di sini dashboard bakal jalan, begitu juga dengan admin. Nah, admin jalan juga, tapi begitu juga dengan yang lain, dia nggak bakal jalan. Tuh, dia nggak bakal dieksekusi gitu. Ini gunanya config matcher, dan ini adanya di versi baru ini ya. Sebelumnya kan kita nggak pernah pakai ini ya, belum ada, seingat gue. Gitu, di sini ada tuh, ada matcher config gitu. Nah, di sini ada matching paths juga. Jadi ada urutan bagaimana middleware ini dieksekusi. Di sini ada urutannya. Pertama, Next.js itu bakal ngeeksekusi atau ngebaca headers dari next.config. Jadi Next.js ini kan punya file konfigurasi ya. Namanya next.config.js. Di dalamnya kita bisa nulis headers. Selain itu bisa nulis juga redirects. Jadi sebelum middleware, kita akan atau Next.js akan ngeeksekusi ini dulu nih, dua ini, baru middleware gitu. Jadi akan ada prioritasnya di sini. Pertama ini, kedua ini, baru middleware kita yang kita tulis gitu, baru setelahnya yang lain-lain. Tapi intinya itu, kita fokus ke middleware ini aja. Jadi mungkin kedepannya project lu kompleks, kemudian ada satu kasus di mana lu akan nulis headers gitu di config atau redirect di config, dan lu bingung gitu, kok lu juga nulis middleware, lu bingung tuh, kok middleware gue gak jalan-jalan, ternyata konflik misalkan dengan config yang lu tulis. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Nah, di sini bisa diinspect atau bisa diketahui lah intinya, bahwa middleware itu dia dieksekusinya setelah kedua ini. Kan bisa dibaca nih, the following is the execution order. Selain itu, ada dua cara nih untuk ngedefinisikan atau menentukan apa aja yang bisa kita tentukan untuk si middleware ini dieksekusi. Bingung nggak kalimat gue? Ya intinya itu tuh yang gue lakukan tadi. Jadi kita bisa menentukan path apa aja yang dimana middleware ini akan dieksekusi gitu, kayak di dashboard kah, di admin, halaman about, atau halaman yang lain. Nah, yang udah kita lakukan sekarang ini adalah pakai cara yang pertama nih, custom matcher config kayak gini. Pertama ini kan, kedua yang ini. Jadi cara pertama itu ya ini, custom matcher config. Yang kedua ini adalah conditional statement. Conditional statement ini hal yang kita udah pakai di pelajaran sebelumnya, yang pada saat middleware itu masih beta ya. Kayak gini simpelnya, request next URL, path name. Jadi ngecek satu-satu tuh. Ngecek path-nya, kalau misalkan si path-nya sesuai dengan logic, baru dieksekusi action yang kita tentukan gitu. Ini conditional statement. Jadi ada dua cara tuh seenggaknya untuk menentukan middleware ini dijalaninya di path apa aja, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba kasih kita hapus, kita coba implementasiin hal yang sama tapi pakai conditional statement. Jadi begini, sebelum itu gue perlu kasih tahu bahwa Next.js ini atau di middleware ini dia punya URL dan juga next URL. Bedanya kalau URL itu string, next URL itu objek. Request.url kan kita udah tahu tadi, isinya full URL kayak gini. Kita save. Nah, isinya full URL kayak gini. Tapi kalau kita tulis next URL, isinya objek kayak gini.
di sini tidak dikasih tahu nih dia itu hasil dari parsing apa gitu atau pakai function apa. Gua nggak nemu, mungkin lu nemu atau gimana kasih tahu aja. Tapi gua nggak nemu. Tapi eh, intuisi kita bisa mengira-ngira bahwa dia itu ternyata pakai satu API. API-nya apa? Kayak gini. Contohnya ada yang namanya URL. Kalau kita tulis begini, itu dia akan return objek. Objeknya sama interface-nya dengan yang kita lihat di sini. Pertama ada hash. Ada hash di sini juga ada. Ada host, ada juga host di sini. Kemudian ada hostname, juga ada hostname. Di sini ada ref, ada juga ref. Ada password, juga ada. Username juga ada. Kemudian apa lagi? Origin. Mana origin? Ada juga. Kemudian path name. Juga ada path name. Lalu yang lain, port. Bahkan search params juga ada. Gitu, jadi kita bisa mengira-ngira sendiri kan, oh ternyata dia itu pakai new URL gitu. Jadi next URL ini dia versi objeknya atau versi API URL-nya atau versi objeknya lah simpelnya ya dari string URL request saat ini gitu. Kalau misalkan dia slash dashboard ya kayak gini jadinya. Misalkan ada request ke dashboard. Jadi kayak gini. Jadi path name-nya di sini adalah slash dashboard. Jadi lebih menarik kalau kita pakai next URL. Kita bisa ngecek slash dashboard kayak gini gitu. Jadi kita bisa bikin logic yang kayak gini. If request.next URL.pathname sama dengan slash dashboard, kita kasih return console log ini dashboard. Lalu yang admin juga begitu, if request.next URL.pathname slash admin, admin return console log ini admin. Kita save. Kalau kita akses ini, dia nggak ngeprint apa-apa. Nah, sekarang kalau kita akses admin, dia ada tuh. Ini admin. Kemudian, selain itu kalau kita akses dashboard, nah, dia ada juga halaman dashboardnya. Gitu. Kemudian, kalau kita balik lagi ke admin, ada juga. Kalau kita balik lagi ke dashboard, ada juga. Jadi gitu, gue bolak-balik aja. Jadi intinya gitu ya, kita bisa tulis ulang konfigurasi yang kita pakai sebelumnya, yang kayak gini. Export config insert dashboard slash admin gitu. Kalau pakai conditional statement kayak gini, kalau pakai custom config kayak gini gitu. Sebenarnya ada kasus di mana kita perlu ini dan ada kasus di mana perlu ini. Yang ini kita bisa tulis logiknya lebih kompleks gitu. Kayak misalkan kita pengen ngecek bagian dashboard doang. Di sini kita pengen ngecek bagian admin doang. Karena kalau gini doang itu susah juga. Jadi kalau kita nulis pengecekan token, artinya ya udah dia bakal jalan di sini doang nih. Kemudian kita pengen middleware itu dijalanin di rute yang lain atau request URL yang lain dengan action yang lain juga, ya kita nggak bisa karena middleware cuma satu kan, dan sedangkan middleware ini diperuntukkan cuma yang untuk ini doang. Makanya ini nggak cocok tuh kalau kompleks logiknya. Jadi mendingan pakai cara yang conditional statement karena kita bisa atur itu untuk action yang lebih kompleks gitu. Gitu ya, itu contohnya untuk mature paths. Jadi untuk menentukan bahwa middleware ini dieksekusi di rute tertentu aja. Selain itu, kalau kita akses dashboard slash paths atau subpage gitu, kayak misalkan dashboard itu kan banyak halamannya lagi, ada products misalkan. Kita punya modul products di dalam dashboard. Nah, dia nggak dieksekusi. Ini walaupun kosong ya halamannya. Atau kita bikin kayak gini deh. Supaya lebih jelas ya. Kita bikin folder baru. Dashboard. Dalamnya product.js. Kita bikin export default function. Kalau kita download sekarang, dia ada. Oke, supaya lu nggak confused ya, nggak bingung.
Di sini produknya ada, tapi middleware-nya kagak dieksekusi. Padahal kita pengen ngeeksekusi middleware-nya juga di ya di seluruh halaman dashboard. Jadi bukan cuma indeks dashboard doang, tapi sub halamannya kayak products misalnya, atau comments, atau apalagi post atau settings. Kan banyak tuh biasanya dashboard itu punya modulsnya. Ini karena logic yang kita tulis itu pakai equality. Jadi benar-benar equality kan, benar-benar harus setara atau harus sama. Path name ini dia nilainya kan slash dashboard. Kayak gini, slash dashboard nilainya. Sedangkan kita ngecek slash dashboard sama dengan slash dashboard. Simpelnya kayak gini, apa yang kita lakukan sebelumnya nih kayak gini. Ya udah true kan. Tapi kalau kita akses slash dashboard slash product kayak gini, ya kan dia jadi false karena ini nggak equal, nggak setara gitu. Maka dari itu kita nggak bisa pakai equality ini untuk ngecek atau untuk kasus di mana kita pengen middleware itu dijalanin di semua halaman yang ada di dalam lingkup dashboard. Kita perlu pakai function yang namanya starts with. Kayak gini. Kalau kayak gini baru dia jalan harusnya. Tuh, dia baru jalan kan karena dia akan ngecek dulu nih. Kalau si path name ini atau string ini kan stringnya ini ya. Sekarang itu nilainya harusnya dashboard products kayak gini kan. Nah, dia ngecek nih apakah si string ini diawali dengan slash dashboard apa enggak. Kan nyatanya dia diawali dengan slash dashboard, makanya true nilainya. Nih, kayak gini dia. Apa yang kita lakukan tuh kayak gini. Dashboard. Tuh, dia true kan? Tapi kalau dia bukan slash dashboard, ya berarti enggak true karena kan bukan gitu. Jadi pakai start with. Itu dia, kita bisa ganti juga jadi start with di sini. Lalu kalau kita coba lagi di sini admin dia jalan, kalau kita kasih asal jalan nggak dia? Jalan juga kan gitu. Nah, ini juga ada satu hal yang perlu gue jelasin lagi. Di sini walaupun dia produknya, sorry bukan produk ya, halamannya ya. Halaman yang nggak jalan middleware-nya itu tetap dieksekusi. Kita hapus dulu deh ini biar nggak bingung ya. Kita kasih console log, balik lagi ke request URL. Di sini halamannya nggak ada, kayak misalkan halaman ini nggak ada. Tuh, dia tetap nge-request ke halaman ini nggak ada. Bener nggak? Ada kan tuh halaman ini nggak ada. Jadi browser kan nampilin halaman ini karena dia request ke server kan. Baru dia nampilin halaman ini. Karena si Next.js dia ngasih respons halaman ini 404. Gitu. Jadi middleware ini juga dia bakal dijalanin ya sesuai dengan yang gue bilang setiap request. Jadi nggak peduli responnya 404 atau apa ya tetap dijalanin gitu. Karena kan dia jalannya itu sebelum respon. Jadi setelah request, jadi alurnya itu ada request datang, middleware dieksekusi, baru respon. Jadi dia nggak peduli nih 404 atau apa atau berapa gitu responnya. Karena kan respon itu adanya setelah middleware. Jadi middleware-nya udah dieksekusi duluan baru 404 gitu. Jadi walaupun nanti request yang lain 403 atau 200 atau yang lain, ya middleware tetap dieksekusi kecuali kalau kita pakai config tadi kan. Pakai conditional statement untuk si middleware itu supaya dia dieksekusi di path tertentu doang gitu. Tapi terlepas dari itu dia akan tetap dieksekusi. Jadi simpelnya middleware ini ya tetap dieksekusi setiap ada request, entah itu responnya berapa gitu. Karena kan tadi dia dieksekusinya setelah request dan respon itu dieksekusinya setelah middleware. Jadi middleware ada di tengah-tengah, nggak peduli itu dia responnya berapa gitu. Jadi mungkin lo bingung, kok ini tetap dieksekusi sih? Ya masuk akal karena middleware ada di tengah-tengah. Respon itu setelah middleware gitu. Oke, kita udah pelajari hal baru lagi tuh soal middleware. Nah, sekarang kalau kita cek lagi di sini banyak ya. Ada mention udah nih. Nah, di sini ada next response juga. Nah, next response ini di mana API yang bisa kita gunakan untuk manipulasi respon yang kita akan berikan ke klien dengan middleware gitu. Dan ini ya inti kita pakai middleware sebenarnya karena kan kita biasanya ya udah pasti mau ini kan manipulasi
si requestnya gitu, atau alur request responnya. Tuh. Nah, yang paling basic adalah dia kayak gini, dot next. Jadi untuk ngasih respon apa ya enaknya? Wajarnya lah atau semestinya itu kita pakai response atau next response dot next. Itu dia akan melanjutkan alur request response-nya tanpa kita manipulasi gitu. Jadi kalau kita tulis begini itu nggak akan ada bedanya kalau secara hasil kayak gini. Kita akses halaman indeks ya bakal muncul gini. Tanpa kita tulis begini pun dia akan tetap sama hasilnya. Tapi ini balik lagi ke apa ya, semantik sih. Kalau kita nulis logic itu lebih baik pakai kayak gini, jadi lebih enak dibaca. Artinya kalau di luar logic itu akan menampilkan respon yang semestinya. Kayak misalkan kayak tadi, gua nulis if request.next URL path name starts with dashboard. Dia akan nampilin ini dashboard. Tapi kalau misalkan dia enggak, maka dia akan next response kayak gini. Coba kita lihat hasilnya. Kayak gimana dia kira-kira. Kenapa ke situ ya? Oke. Nah, jadi dia akan munculin ini dashboard, kemudian juga ya karena kita nggak ngasih apa-apa juga kan. Maksudnya kita nggak define si ininya kayak sebelumnya tadi si next respond.next-nya. Jadi ya dia bakal nampilin halaman yang semestinya juga gitu. Jadi lebih enak dibaca aja kalau menurut gua. Gitu ya. Ini apa contohnya. Nanti contoh yang lebih kompleks mungkin akan datang di berikutnya. Begitu. Itu contohnya. Salah satu contoh yang bisa kita gunakan atau salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk bagian next response ini. Nah, selain itu ada juga 4 hal yang bisa kita lakukan dengan next response yang lainnya. Ada redirect, rewrite, ada cookies, dan juga headers. Jadi kita bisa redirect. Begini nih, kalau contoh ini kurang bermanfaat gitu atau kurang konkret, kita bisa pakai yang namanya redirect. Jadi seandainya kita pengen alihkan halaman dashboard ini udah nggak pakai nih, kita udah beralih dengan halaman yang lain. Jadi halaman dashboard udah nggak dipakai, sekarang kita pakainya halaman /admin rutenya. Kita bisa lakukan itu. Kita pakai next response dot redirect. Kita alihin ke admin kayak gini. Oke, gimana kira-kira hasilnya kalau kita lakukan ini? Kita refresh lagi, tetap aja error. Errornya adalah ini. Error, URLs is malformed. Please use only absolute URL. Jadi si Next.js atau di method redirect ini nggak nerima relatif URL kayak gini. Kita nggak bisa pakai URL kayak gini doang. Kita harus nulis full URL, absolute URL. Jadi kayak gini contohnya yang benar. Localhost 3000. Kita save, kita refresh, dia baru jalan. Contohnya kayak gini. Jadi kalau misalkan dia ada di kalau requestnya itu ke dashboard atau request URL-nya atau request path name-nya diawali dengan dashboard, maka jangan ke dashboard lagi. Ayo redirect ke admin. Tapi selain itu, kita requestnya ke sini. Gitu. Ini tuh ya semestinya kayak misalkan kita akses halaman indeks. Dia nggak di redirect kan, tapi nampilin halaman indeks. Karena itu respon yang sewajarnya memang harusnya begitu. Gitu. Karena kita nggak melakukan manipulasi, karena dia bukan bagian dari path name dashboard. Kalau kita nggak kasih ini, coba hasilnya gimana kira-kira? Sama aja kan, tapi kalau begini lebih enak dibaca. Kalau menurut gua, itu kan jadi, kalau misalkan dia requestnya itu diawali dengan /dashboard, maka redirect ke admin. Tapi selain itu, dia akan dilanjutin aja requestnya, biar si Next.js respon atau si Next.js ngasih respon yang semestinya. Gitu. Kayak misalkan ngakses halaman indeks, ya udah tampilin indeks. Ngakses halaman about, nampilin halaman about gitu. Itu sewajarnya gitu. Kemudian muncul lagi permasalahan di sini kalau menurut gua. Kita nggak mungkin tulis ini karena ini kan hard code.
Apakah kita harus bikin variabel supaya ini bisa diganti ketika kita deploy? Kan kalau kita deploy, domainnya juga ganti kan? Hostname-nya ganti. Yang awalnya localhost jadi domain. Kayak misalkan ovalganteng.com gitu. Ya, tentu aja nggak bakal jalan kan kalau kita pakai URL ini, kalau kita deploy ke server yang udah pakai domain. Nah, hal itu kita bisa atasi dengan API URL juga. Kayak gini. API URL kita bisa pakai untuk bikin URL. Bukan cuman parsing. Sebelumnya kita lakukan untuk parsing kan. Kayak gini. Kita parse string URL jadi objek supaya dia bisa kita tahu informasinya, atau kita bisa pecah URL string ini jadi beberapa bagian. Nah, selain untuk parsing kayak gini, kita juga bisa untuk bikin URL dari URL yang udah ada. Contohnya kayak gimana? Kayak gini nih. Kalau lu bingung dengan perkataan gue. Pertama, kita bisa define di argumen pertama kita bisa define path name ya. Misalkan tadi kita pengen alihin ke admin ya. Kita tulis /admin kayak gini. Nah, di sini ada error, failed to construct URL, invalid URL. Kalau begini, itu dia bakal error. Karena kan dia expect-nya valid URL penuh kayak gini kan. Nah, sebenarnya kalau gini pun ya benar kalau konteksnya kita pengen bikin URL ketimbang untuk parsing jadi objek. Untuk itu kita kasih argumen kedua, yaitu base-nya. Di sini ada tuh tanda tanya base, artinya ini opsional. Kalau kita specify di sini base-nya, base itu adalah ini nih, localhost 3000-nya. Kalau kita salin localhost 3000 di sini, nah dia jadi objek juga gitu. Yang awalnya string jadi objek, ini juga sebenarnya parsing juga sih ya termasuknya. Tapi dia lebih ke bikin URL gitu kan. Yang tadinya URL-nya udah ada, ini juga URL-nya udah ada, cuman kita pengen manipulasi lah gitu intinya. Kita bikin URL dengan path name yang berbeda. Contohnya kayak gini kan. Tuh, ref kemudian jadi /admin gitu. Nah, kalau kita pengen jadiin string, itu kita bisa kasih tuh string. Kayak gini nih jadinya kan. Nah, ketimbang kita kasih kayak gini, kita bisa ambil path name saat ini. Kayak misalkan kita akses apa ya? Admin. Path name sekarang kan admin. Untuk ngakses path name sekarang atau URL sekarang di JavaScript itu pakai window location.ref. Kayak gini nih. Location.ref. Nah, kan URL saat ini nih, ya kan? Nah, kita bisa manipulasi URL saat ini. Misalkan yang awalnya tadi kayak gini, itu kita pengen ganti. Jadi yang tadinya /admin jadi /dashboard. Itu bisa pakai new URL juga, pakai URL API. Tinggal kasih kayak gini, /admin. Lalu kasih nih window.location.ref. Kalau kita lihat refnya, tuh jadi kenapa jadi /admin juga ya, kan sama aja dashboard loh. Gini nih. Tuh, jadi /dashboard yang awalnya /admin kan. Gitu. Window location ref itu adalah isinya admin. Tapi kalau kita kasih gini, dia jadi ya jadi dashboard. Tuh string biar enak. Tuh, jadi gini. Nah, poin yang mau gue sampaikan adalah kita bisa bikin URL pakai cara gini gitu supaya kita nggak perlu spesifikan hostnya kayak gini atau full URL kayak gini, ini nggak baik gitu. Nah, sekarang kita bisa bikin kayak gini URL, kemudian kita pengen alihin ke admin kan. Nah, di sini kita perlu ngambil URL saat ini. Kalau di JavaScript client itu kita pakai window.location.ref. Karena di server kita nggak bisa akses window, nggak bisa nih. Tapi kita bisa pakai yang sebelumnya, yaitu request URL. Request.url itu adalah path atau URL yang sedang di request gitu. Gini, kalau kita save, kemudian kita akses dashboard lagi, udah jalan.
sama aja hasilnya tapi codingnya yang berbeda gitu. Nggak mungkin kita pakai cara yang sebelumnya itu nggak bagus banget ada hardcode. Kalau pakai cara ini kan lebih elegan kalau menurut gua gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi yang sebelumnya kalau kita pakai cara ini kan harusnya responnya objek kan? Kayak gini nih. Nih kita akses kayak gini, ups. Kayak gini ini kan objek tuh. Ya kan? URL, interface URL dia, objek kayak gini kan. Sebelumnya kita pakai string ya biasa ya string literal kayak gini nih. Berarti si redirect ini dia nerima dua jenis enggaknya ya. Pertama dia bisa nerima string literal kayak gini, URL penuh. Kedua dia juga bisa nerima objek. Objek dari interface URL. Ya kan? Ini kan objek hasilnya dari API ini. Kayak gini nih hasilnya. Tapi dia tetap nerima, tetap redirect juga, artinya kan jalan. Nah, artinya si Next.js juga di metode redirect ini dia nerima hasil interface atau hasil return dari API URL begitu. Kalau kita pengen stringify juga hasilnya, kita bisa pakai toString. Harusnya sama aja hasilnya. Karena kan dia string nerima juga tuh. Sama aja kan gitu. Jadi ini balik lagi ke ini sih. Coding style sebenarnya gitu. Dan ini cara yang direkomendasiin atau cara yang dicontohin oleh dokumentasi Next.js-nya kayak gini. Gitu kan. Jadi seperti itu ya. Atau untuk nge-stringify itu bisa pakai gini juga sebenarnya. Sama aja. Sama-sama jalan kan gitu. Jadi pertama dia bisa kasih string, kita bisa kasih string literal. Kedua, kita bisa juga kasih interface hasil dari parsing API URL. Jadi URL ini selain kita, ya sebenarnya dua-duanya parsing ya. Selain kita bisa parsing URL yang udah ada, kita juga bisa pakai untuk bikin atau manipulasi URL yang udah ada. Kemudian diparsing juga jadi objek. Gitu ya, lebih enaknya tuh penjelasannya. Kayak begitu. Nah, berikutnya kita coba bahas bagian lain nih di middleware ini. Sekarang kita akan coba pelajari yang rewrite. Rewrite ini dia bedanya dengan redirect adalah kalau redirect dia mengalihkan, kalau rewrite dia mengganti responnya. Jadi kalau kita pakai redirect itu kan path-nya berbeda juga ya. Kayak misalkan kita redirect nih dari dashboard ke admin. Dia mengalihkan kan. Jadi beralih dari slash dashboard ke slash admin. Otomatis kontennya juga berubah sesuai dengan halaman admin gitu. Kalau rewrite dia nggak mengalihkan path-nya atau URL-nya. Dia tetap di mana request pertama kali dituju. Kayak misalkan kita pergi ke slash dashboard. Kalau redirect dia akan beralih tuh. Kalau rewrite dia gak bakal beralih kalau kita pergi ke dashboard. Tapi kontennya berubah. Kayak gini, rewrite. Kita pergi ke dashboard ya. Tuh. Kita pergi, kita reload beberapa kali atau kita refresh beberapa kali tetap aja. Dia nggak redirect, tapi kontennya berubah. Kalau kita nggak pakai ini, kita hapus. Nah, dia jadi dashboard. Kan harusnya dashboard kayak gini kan. Karena kita rewrite, nah dia jadi admin. Itu bedanya ya. Ini simple banget. Kalau redirect, dia akan nampilin kontennya sesuai dengan konten halaman tersebut. Tapi mengalihkan alamat URL-nya. Kalau rewrite, dia nggak mengalihkan halamannya atau nggak mengganti URL-nya. Tetap di mana URL yang dia tuju pertama kali. Tapi kontennya dimanipulasi. Gitu dengan halaman yang lain. Dan ini harus ada di halaman ini ya. Di dalam folder pages ini halamannya benar-benar harus ada. Kalau nggak ada ya dia 404. Kayak misalkan halaman ini nggak ada. Kalau kita reload, ya dia jadinya 404 gitu. Karena kan halaman ini kagak ada di pages kita. Gitu. Itu bedanya ya redirect dengan rewrite. Sekarang kita coba pelajari yang cookies. Karena ada redirect, rewrite, dan juga kita bisa baca cookies di response. Nah, sekarang kita akan coba hapus dulu ini deh. Untuk ngambil cookies, kita bisa pakai .cookies. Kayak gini nih. Tapi sebelum itu kita perlu kasih tahu dulu respon mana yang mau kita ambil cookiesnya. Karena di middleware Next.js ini kan setidaknya tadi ada 3 ya. Ada next respon.next. Itu respon yang sewajarnya gitu. Kayak misalkan kita halaman index, akses halaman index. Ya udah berarti halaman index yang akan dikasih respon oleh Next.js.
Ada juga redirect, kita alihkan, rewrite, kita coba manipulasi responsnya. Ada 3 tuh. Nah, kita bisa kasih antara 3 itu. Jadi kita perlu tahu tuh, atau kita perlu ngasih tahu konteksnya, konteks respon yang mau kita ambil atau manipulasi cookiesnya. Contohnya kita pengen pergi ke indeks. Gini. Kemudian kita pengen halaman indeks ini kita akses cookiesnya. Atau kita ambil cookiesnya lah di request indeks ini. Kita bikin kayak gini. Kemudian kita kasih console log response. Save. Sekarang kalau kita reload, nah isinya cookies begini. Ups, belum ya. Kita itu respon doang. Kalau kita reload, isinya kosong, empty. Karena kalau gua lihat di sini, di application, di cookies, kemudian di sini dia memang kosong. Mungkin punya lu ada ya, gua nggak tahu juga. Mungkin aja beda. Tapi intinya cookies ini yang ada di sini. Nah, sekarang kita perlu kasih nih, kita pengen set token misalkan, atau CSRF deh contohnya. Kita pengen taruh CSRF token. Untuk itu kita bisa pakai kayak gini, response.cookies.set. Di sini namanya misalkan CSRF. Kemudian tokennya kan biasa random ya. Gini deh. Kemudian kita save, lalu kita reload sekarang. Nah, sekarang kalau kita lihat ada di sini, tapi di sini dia nggak muncul. Nah, untuk itu kita perlu kasih return. Ups, bukan di sini dong. Return response. Kita save. Nah, jadi ini bedanya lagi kalau kita kasih return next response.next. Karena kalau kita nggak kasih gini, kita manipulasi respon ini doang, tapi kita nggak kasih respon tersebut ke si klien gitu. Jadi kita nggak kasih hasil manipulasinya. Jadi si Next.js ngasih respon yang ya defaultnya dia lah bisa dibilang begitu. Gitu. Sedangkan kita pengen ngasih respon yang udah dimanipulasi, yaitu kita kasih cookies di sini. Maka dari itu kita kasih respon begini, kita return responnya, kita kasih gitu karena udah dimanipulasi. Maka dari itu muncul di sini ada CSRF, itu kan sesuai dengan yang kita kasih. Kalau kita nggak kasih, ini semacam kita manipulasi on the fly aja, atau kita masih simpan di memori lah perubahannya. Kalau kita konsol kan ada tuh, ya kan? Kalau kita konsol ada, tapi di sini kalau kita hapus lagi di sini kita delete, kalau kita reload, tuh dia nggak ada karena respon yang udah kita manipulasi itu kita nggak lempar ke klien atau kita nggak jadiin respon oleh middleware-nya. Itu cuman kita manipulasi doang di memori. Makanya di sini kalau kita log ada memang karena perubahannya memang berhasil gitu udah diaplikasikan, tapi perubahan yang diaplikasikan di respon ini kita nggak kasih ke klien. Kalau kita begini kan atau kita tulis begini, begini kan tuh apa ya? Itu responnya dikasih ke ini, ke si browser, ke klien gitu. Jadi muncul kan di sini. Itu ya. Jadi itu untuk ngambil si apa? Cookies gitu. Ngambil cookies jadi lupa gue. Nah, seandainya kita bikin token gitu, token akses token deh, misalkan akses token. Nah, bisa juga tuh ada akses token gitu. Atau kita pengen si akses tokennya ini untuk HTTP doang. Nah, di ketiga ini kita bisa kasih option. Coba kita kasih ya tuh. Ada set, ada value, ada juga options. Option ini kita bisa kasih kayak misalkan HTTP only. Kalau kita kasih HTTP only, dia nggak bakal bisa diakses oleh JavaScript. Ini pelajaran token basic ya. Karena kalau token itu bisa kita akses di sini, document.cookies. Maksudnya cookie ya. Nggak spesifik token. Gue gara-gara akses token ini jadi ingatnya token doang. Gitu. Jadi kalau kita pakai HTTP only, cookie-nya itu dia nggak bisa diakses oleh JavaScript. Karena pada dasarnya cookie itu bisa diakses oleh JavaScript kan. Itu kenapa ada API.cookie di JavaScript kayak gini. Document.cookie di browsernya ya. Kayak gini nih. Document.cookie untuk ngakses cookies. Di sini kita nggak kasih HTTP only pada CSRF sebelumnya. Nah, untuk akses token kita kasih HTTP only. Gitu. Jadi dia kalau kita lihat di sini juga ada harusnya flag-nya. Ada nggak? Nah, tuh ada HTTP only di sini. Walaupun dia ketutupannya tuh HTTP only di checklist. Artinya dia cuman bisa diakses oleh
HTTP doang di JavaScript, client nggak boleh, nggak bisa gitu. Jadi di sini muncul CSRF doang. Kalau kita hapus HTTP only-nya, kemudian kita reload lagi, kita jalanin lagi, ada tuh akses tokennya gitu. Jadi itu kenapa session itu seringkali HTTP only. Kayak misalkan kalau kita bikin aplikasi pakai PHP, kayak pakai Laravel gitu, biasanya sessionnya, seinget gue ya. Tapi kalau gue itu pasti ya, karena memang di PHP kan cookie-nya itu pasti HTTP only. Nah kalau HTTP only biasa juga disebut session sih gitu. Jadi session itu kan disimpannya di cookie. Nah yang disimpan di cookie itu biasanya session ID-nya. Session aslinya, data asli di dalam session itu biasanya ditaruh di storage, entah itu di file system, entah itu di database gitu. Nah kalau di Laravel itu ada tuh. Ini pelajaran aja, informasi aja nih. Di Laravel session. Dia ada drivernya. Nah ada drivernya, ada database. Nah ini nih. Tuh bisa disimpan di file system, ada di cookie, ada di database, ada di mana-mana gitu kan. Jadi begitu biasanya kalau kita bikin session dengan cookie, yang disimpan di session itu session ID. Session ID itu sebagai referensi karena data asli di dalam session itu ditaruh di file system misalkan, atau di database, atau kayak gitu, di beberapa tempat yang menurut kita aman. Begitu ini untuk bikin cookie. Nah kemudian selain itu kita bisa bikin untuk menghapusnya, kayak apa, delete ya gitu, delete berdasarkan si key-nya. Nah selain itu juga ya bisa get juga. Oke, sekarang kalau kita mau ambil console log, kan udah ya console log di sini, akses token, kita reload, ada juga tuh itu untuk get. Kalau kita delete, harusnya nggak usah pakai log lagi, save. Kalau kita reload, coba kita cek di sini ada nggak. Nah kagak ada kan, kita set kemudian kita delete lagi, ya udah nggak muncul. Kalau kita hapus, nah ada dia. Jadi itu untuk nge-delete by key. Coba kalau kita clear, coba gimana hasilnya kira-kira. Save, kita reload, ya hilang juga ya. Berarti si apa, sama kayak si kayak tadi sebelumnya. Kayak gitu. Itu kalau kita delete dan juga kalau kita clear. Ups. Oke, itu contoh dari akses cookies. Nah, berikutnya itu kita bisa uh, coba yang lain, yaitu headers ya. Walaupun di sini kagak ada juga nih contohnya gitu. Jadi kalau misalkan ini cookies ini bisa pakai CSRF juga. Itu maksudnya bisa kita pakai untuk define token CSRF. Kayak misalkan di middleware kita define, kemudian di formnya kita kasih pada saat request pakai fetch misalkan atau pakai Ajax, itu kita include juga di body misalkan CSR token, kemudian kita verify dengan ambil cookie-nya, nilai cookie CSR sekarang itu apa gitu, lalu kita coba cocokkan. Contohnya begitu teorinya, tapi kalau prakteknya ya kira-kira begitulah. Walaupun ada library ya, kalau di Node.js itu ada CS URF. Kalau di framework tuh biasanya harusnya udah ada untuk security kayak gini. Ini kan bagian dari security juga. Kalau nggak pakai CSRF begini, nanti formnya bisa di submit oleh foreign site gitu, atau situs asing gitu kan. Nah, itu bahaya. Oke, itu contoh penggunaan cookies di middleware-nya Next.js. Sekarang kita akan pelajari yang headers ini. Sama kayak di HTTP headers pada umumnya, kan ada headers juga. Respon ya pasti ada headersnya. Yang sekarang defaultnya itu kan dia bakal ngasih respon headersnya content type. Ada content type-nya itu mana, respon header. Nah ini teks HTML. Makanya si browser dia bakal baca content type-nya. Jadi kalau misalkan content type-nya teks HTML ya di render dia, misalkan begitu. Kalau dia content type-nya yang lain, misalkan apa lagi ya, application JavaScript,
Dia nggak di-render di UI kan, tapi di parsing, misalkan begitu. Begitu juga dengan yang lain, gambar. Dia di-render dengan cara yang lain. Gitu kan, ada juga setiap request itu pasti ada content type-nya. Supaya tahu gitu antara si klien dan si servernya. Kalau kita ngirim pun kan ada content type-nya juga. Kita ngirim apa nih content type-nya. Begitu juga kalau kita ngasih respon. Respon ini apa content type-nya. Supaya tahu. Nah, defaultnya karena kita ngakses halaman, ya udah pasti dia HTML. Kayak gini, mana tadi? Nah, teks HTML karena memang supaya di-render oleh si browser kan. Gitu, karena defaultnya atau inisialnya tadi ya ini dokumen HTML. Gitu. Nah, beda lagi kalau kita akses API ini. Kalau kita akses API ini, dia content type-nya adalah application JSON. Begitu. Jadi ada JSON di sini. Beda kalau di sini ya dia HTML. Gitu, karena memang ini kan kode HTML gitu. Jadi kita harus nulis content type di headersnya itu sesuai dengan isi kontennya supaya tahu nih si klien contohnya ngehandle itu gitu. Kemudian juga kalau kita ngirim, kita harus tentuin content type-nya sesuai dengan apa yang kita kirim supaya tahu si server itu harus ngehandle-nya kayak gimana. Supaya itu semacam confession kan, memang harusnya begitu praktisnya. Jadi supaya jelas informasinya. Nah, untuk ngehandle itu kita bisa manipulasi. Ceritanya kan ini bukan ceritanya ya, faktanya ini kan dokumen HTML, tapi kita coba kecoh, kita coba tipu. Kontennya itu HTML tapi kita ganti si respon headersnya jadi content type-nya itu kita ganti jadi image PNG misalkan. Kita save nih. Kalau kita reload, nah dia jadi nge-render gambar. Padahal ini bukan gambar kan. Ini jadi contoh yang jahil menurut gua. Gitu. Jadi kontennya itu dia HTML, dia nggak kelihatan ya karena dia nganggapnya kalau gambar ya nggak ditampilin di sini. Ada previewnya tuh. Tapi jadinya begini dia. Jadi aneh gitu. Karena padahal dia bukan gambar. Atau kita tipu isinya HTML tapi kita tipu nih. Kita kecoh jadi PDF. Kita reload. Tuh, dia nge-print jadi PDF. Itu kan jadi si klien itu atau si browser dia bisa ngerender sesuatu itu berdasarkan content type-nya. Itu kan semacam convention. Jadi supaya jelas bahwa informasi yang dia dapat atau respon yang dia dapat itu adalah PDF kah atau HTML. Dia supaya tahu tuh gimana dia ngerendernya. Kan contohnya gini, kalau kita kasih application PDF berarti oh ini PDF nih kata si browser. Jadi gua tampilin PDF reader. Padahal kontennya bukan. Jadi dia munculin PDF readernya, kemudian dia coba parsing atau coba load, padahal isinya bukan PDF, jadi error. Gitu. Begitu juga kalau kita kasih JSON. Misalnya application JSON. Nah, jadi kayak gini, nggak dibaca kan tuh. Kalau kita kasih application JSON ya dia nggak dibaca sebagai HTML, dia nggak di render sebagai UI. Begitu juga kalau kita kasih misalkan plain text. Kira-kira dia bisa nggak? Kalau bisa berarti dia. Nah, jadi aneh kan kalau dia dikasih plain text tapi dia ngerender ini kan aneh juga gitu. Nah, kalau kita kasih plain text, action si browser Chrome gua, seenggaknya di gua, itu dia akan ngedownload file tersebut. Tuh. Ini dia di-download tuh, ketimbang dia dibaca. Kalau JSON tadi masih dibaca. Plain JSON tuh apa? Application JSON. Tuh, dia masih dibaca. Kalau plain text dia akan di-download gitu. Nah, kalau kita kasih lagi gini teks HTML, nah dia di-render gitu. Kan ada juga plain text, apalagi plain text. Selain itu ada juga JSON kan application JSON, ada juga application Excel ya kalau Excel bukan sih kalau Excel. Ada Excel gue lupa juga. Oh kayak gini nih. Itu contoh lah masih banyak yang lain. Nah, headers ini bukan content type doang ya. Content type ini untuk ngasih tahu aja kontennya itu type-nya apa. Supaya tahu gitu bahwa gimana dia ngerender atau ngehandle itu. Kalau klien ya kalau si browser gimana dia untuk ngerendernya kah atau ngeloadnya atau membaca itu intinya. Kalau si server gimana dia ngehandle body requestnya. Kalau JSON ya dia di parsing dulu kah, kemudian kalau misalkan yang lain query string atau apalah gitu, ya dia harus ngapain gitu ngehandle-nya. Makanya kalau kita pakai framework semacam Express itu dia punya semacam body parser gini.
Kalau lu pakai Express gitu, udah pasti nggak asing lah pakai ini. Ini udah kayak battery included, tapi walaupun dia eksternal ya, nggak bener-bener include, harus diinstal dulu. Ini nih body parser, jadi dia perlu tahu gitu bahwa harus gimana ngehandle itu. Tuh, parse incoming request bodies. Kalau kita ngirim request bodinya JSON tapi content type-nya kita tipu gitu, teks HTML kayak gini, kita menipu atau mengecoh browser, ya nanti bingung juga tuh si body parsernya. Atau kalau dia canggih, dia ngebaca langsung bodinya, jadi dia nebak gitu. Oh, kalau sintaksnya begini, maka dia JSON, walaupun content type-nya bukan application JSON gitu, itu bisa aja. Tapi terlepas dari itu, kita harus nyesuaiin content type-nya sesuai dengan uh, responnya gitu. Responnya HTML ya, content type-nya juga begitu. Selain ini ya masih banyak ya headers itu, entah itu content disposition atau yang lainnya kan ada juga content dis. Nah, disposition atau headers untuk yang lain tuh masih banyak. Tapi contoh yang paling enak buat dicontohin ini untuk nipu browser kayak gitu. Jadi sejauh ini kita udah pelajari semua ya sebenarnya. Pelajari cookies, pelajari response headers, rewrite, redirect gitu untuk si middleware ini. Gitu ya. Oke, itu aja pembahasan middleware Next.js versi stable ini. Kalau lu nemu sesuatu yang nggak gua discover di sini, bisa lu bagiin juga di kolom komentar ke teman-teman lain, termasuk gua. Juga kalau lu ada kebingungan atau ada error, bisa ditanyain juga di kolom komentar. Kita bisa diskusi bareng-bareng di situ. Terus juga kalau ada sesuatu yang pengen lu request gitu, atau ada hal yang menurut lu gua harus bahas gitu, boleh juga dikasih tahu. Nanti kita belajar bareng-bareng lagi. Oke, itu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pelajaran-pelajaran berikutnya. Terima kasih.